Hai Andika, guys di sini. Belakangan ini kalau kita lihat lagi rame keyboard yang custom pre-built, apalagi yang layoutnya 60%. Cuman ada satu brand yang dia itu kayak nggak peduli dengan tren pasar dan dia tetap pakai keyboard yang menurut dia bagus dengan full size dan juga lengkap dengan 6. Dan perkenalkan ini adalah keyboard G413 SE. Pertanyaannya, kenapa Logitech ini nggak bikin keyboard mechanical yang custom pre-built yang 60%? Karena memang segmentasinya dia lebih luas ya. Logitech ini kan brand besar dan keyboard 60% dan juga keyboard yang mechanical custom pre-built itu pasarnya niche banget atau spesifik banget. Kalau kayak gini pasarnya lebih luas. Kalau pasarnya lebih luas, cuannya lebih gede. Kalau di boxnya dia ada tulisannya G413 SE yang awalnya saya kira SE ini stand for Special Edition. Cuman sudah saya konfirmasi ke pihak Logitech, SE ini cuman penamaannya aja, jadi dia nggak ada artinya. Tapi kalau menurut saya SE ini Standard Edition. Kenapa saya bilang SE itu stand for Standard Edition? Karena kalau kita lihat dari harganya, dia cukup terjangkau kalau kita bandingkan dengan seri line up produk Logitech keyboard G series yang lain. Jadi untuk yang full size ini harganya 999.000 dan ada yang versi TKL juga 879.000. Cuman memang kalau kita bandingkan dengan keyboard brand lokal 60% yang kita review beberapa akhir ini, jatuhnya dia cukup mahal kalau kita lihat dari fiturnya. Emangnya kenapa? Kita bahas dulu dari segi desainnya dulu deh. Desainnya ini ya standar, biasa aja kalau menurut saya. Tapi saya mewajari karena memang pasarnya bukan modders atau bukan orang yang suka modifikasi keyboard. Yang suka dengan true tone keycap dan keycap warna-warna yang special edition. Jadi warnanya dia polos hitam aja. Yang kalau misalkan nggak kita colokkan kabelnya, kayak keyboard yang udah usang. Karena tulisan fontnya ini transparan dan warnanya nggak kontras dengan catnya. Tapi kalau kita colokkan kabelnya, baru dia terlihat stunning karena fontnya ini dibikin transparan dan LED backlit warna putihnya tembus dengan rapi. Nyalanya itu rata, karena kadang ada beberapa keyboard entry level atau keyboard yang murah ya memang dia backlight atau RGB, cuman brightness-nya itu nggak rata. Dan ngomongin keycapnya ini dia udah pakai keycap yang PBT yang diklaim Logitech tahan panas dan tahan lama. Cuman kalau masalah ini ngebuktiinnya nggak bisa sekarang ya, harus dipakai dulu berbulan-bulan. Kalau warnanya nggak pudar berarti emang klaim Logitech udah bener. Dan kalau kita lihat kan emang desainnya standar aja ya, tapi desain standar ini sebenarnya ada alasannya. Karena dia pakai aluminium alloy yang low carbon. Maksudnya low carbon itu dia menggunakan bahan yang bener-bener bahan karbonnya itu dikit, jadi dia ramah lingkungan. Dan memang saya lihat di beberapa akhir 2021 dan awal 2022 ini brand-brand besar itu kayak memang wajib pakai bahan material yang low carbon karena produknya harus ramah lingkungan. Jadinya ya Logitech nggak bisa pakai bahan material yang aneh-aneh. Tapi karena dia aluminium, kalau kita ngomongin soal build quality, wah build quality-nya udah kokoh banget. Mau kita bending-bendingkan atau bengkok-bengkokkan seperti apapun, nggak ada masalah. Cuman walaupun dia pakai aluminium alloy yang low carbon, aluminium ya tetap aluminium. Kalau listrik di rumah kalian itu ngeground dan tangan kalian cepet basah seperti saya, saran saya sih pakai alas kaki atau karpet ya, biar dia tidak nyetrum. Karena ini udah saya coba dan nggak pakai alas kaki, dia tetap nyetrum. Untuk bobotnya dia juga tergolong ringan, walaupun keyboard ini bukan keyboard yang portable, bobotnya itu sekitar 780 gram. Dan kalau kalian ingat di seri G413 sebelumnya, backlitnya itu kan warna merah. Kalau zaman dulu warna merah emang kayak melambangkan warna gaming. Tapi kalau saya sih suka putih ya. Soalnya kalau warnanya putih seperti ini, misalkan kita pakai di kantor itu masih netral gitu. Bayangkan kalau misalkan warnanya merah dipakai di kantor, wah pasti udah terlihat kalau itu adalah keyboard gaming, jadi kurang netral. Terus kalau G413 yang sebelumnya di kanan atasnya itu ada USB pass-through yang fungsinya sama seperti port USB biasa, jadi kita bisa colokkan mouse biar nggak perlu jauh-jauh nyolokkan ke belakang PC. Tapi di G413 SE ini dia nggak ada USB pass-through-nya. Terus kalau bagian belakangnya dia masih terlihat sama seperti model sebelumnya, ada rubber kickstand yang bisa kita pakai kalau pengen naikin typing angle-nya. Dan BTW backlitnya ini bisa kita ganti modenya juga ya, bukan warnanya, tapi mode lighting-nya. Caranya kita tinggal tekan aja Fn plus F12 untuk ganti mode lighting-nya. Cuman yang cukup disayangkan di Logitech G413 SE ini dia nggak bisa connect dengan Logitech G Hub. Jadi kalau misalkan kalian pengen setting-setting makro atau simpan profil kalian, ya nggak bisa ya. Ya sayangnya di situ sih ya. Makanya saya bilang kalau ini SE adalah stand for
Standard Edition. Untuk switch juga beda sekarang. Kalau G413 pakai switch Logitech sendiri yang namanya adalah Romergy, yang sekarang pakai Longhua Bronze Switch. Jadi Longhua ini adalah perusahaan yang juga bikin switchnya Kyle, yaitu Kaihua. Kalau kita lihat dari lifespan-nya ya, antara Longhua dan juga Kyle itu masih bagus Kyle. Jadi Kyle itu punya lifespan sampai 70 juta klik. Sementara untuk yang Longhua ini, dia 50 juta klik. Tapi 50 juta klik itu pun juga udah cukup lama. Tergantung pemakaian juga, tapi kalau misalkan kalian pakainya baru-baru pun masih ya kira-kira 1 atau 2 tahun. Terus kalau untuk karakteristiknya, karena dia warnanya brown, jadi karakter switch-nya itu tactile. Yang kalau masalah enak gak enak itu selera ya. Kalau dulu saya sukanya blue clicky, tapi sekarang saya lebih suka Gateron Yellow karena menurut saya itu feel-nya smooth dan enak untuk bikin script. Cuman kalau misalkan kalian sukanya brown, ya Logitech G413 SE ini bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi sayangnya dia nggak hot swap, jadi kalau misalkan kalian udah beli brown, ya di brown terus, nggak bisa kita ganti untuk switchnya. Tapi yang jelas menurut saya di Logitech G413 SE ini tombol spasinya itu kayak kurang nyaman ya. Suara springnya ini kedengeran banget dan dia juga masih retro. Lebih jelasnya kalian bisa dengarkan aja langsung sound typing testnya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Logitech G413 SE kali ini. Kesimpulannya memang kalau kita lihat beberapa akhir ini, belakangan ini Logitech itu memang lagi bikin produk yang entry level. Yang murah biar kayaknya semua kalangan itu bisa beli produknya Logitech. Karena dari dulu Logitech itu kan terkenal branding image-nya gaming yang premium gitu ya. Contohnya di headset Logitech G435 dia bikin headset yang harganya under 1 juta. Jarang headsetnya Logitech yang G series ya itu harganya 1 juta. Terus dia juga bikin Logitech G413 SE ini yang harganya juga under 1 juta. Cuman karena hal tersebut Logitech jadi banyak kompromi, banyak hal yang dipangkas. Yang paling saya sayangkan adalah dia nggak bisa connect dengan Logitech G Hub pertama. Oh ya, terus juga untuk anti ghostingnya dia cuma 6 tombol. 6 tombol ya, jadi kalau kalian pakai kombinasi 6 tombol itu menurut saya juga masih kurang. Terus dia juga nggak ada USB pass-through-nya seperti di seri sebelumnya, dan karena dia nggak bisa connect software, jadi kita juga nggak bisa setting tombol makronya. Sayangnya di situ sih ya. Cuman kalau untuk kelebihannya, switch-nya yang sekarang baru dan warna backlit-nya beda. Kalau yang dulu merah, sekarang putih, dan saya lebih suka yang warna putih sih ya. Cuman kalau ini preferensi. Terus kalau soal build quality yang sekarang juga lebih oke dengan aluminium alloy low carbonnya. Cuman saran saya buat Logitech kedepannya sih harusnya dengan harga hampir 1 juta, ya harusnya sih bisa dikoneksikan dengan G Hub ya. Karena G Hub itu menurut saya adalah software yang benar-benar Logitech banget. Karena dengan satu software bisa connect semuanya. Contohnya seperti si shifting dan juga Logitech G29 steering wheel ini kita juga bisa koneksikan dengan G Hub. Betul ya, kalau kalian pengen main game Forza Horizon 5 yang lagi baru-baru sekarang, kalian juga bisa beli steering wheel, terus juga ada pedal gas juga satu set sama shiftingnya ini. Linknya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Karena Forza Horizon 5 itu ternyata gambarnya lebih bagus loh ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!